2020. Saya Agus Maulana akan membahas seputar peran mahasiswa dalam suara pilkada. Nah, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, semoga hari ini sehat selalu dan selalu menjaga protokol kesehatan. Ingat ya, dimanapun itu ingat 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, pemirsa Sultan TV, jika berbicara soal peran mahasiswa, tentu kita ingat gerakan-gerakan revolusi dari mahasiswa dalam tatanan perubahan sosial di Indonesia ini. Tapi, bagaimanakah peran mahasiswa yang ada di kontestasi politik yang suksesi di pilkada serentak ini, yang kemungkinan akan jadi ya, fiksasi di tanggal 9 Desember 2020. Nah, kali ini sudah bersama saya Kang Wahyu Sumawa dari Ketua Sarekat Hasanuddin. Assalamualaikum Kang Wahyu. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Baik. Baik ya. Silakan sapa-sapa dulu Kang ke pemirsa Sultan TV. Monggo. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk sahabat Sultan TV yang sudah berkenan mengundang kita. Nggak lebih untuk bersilaturahmi gitu, tatap muka, tukar pikiran, ataupun selebihnya itu bonus. Betul. Mungkin nanti kita diskusi berjalan aja gitu ya, gimana baiknya ataupun apa yang kita bakal kupas dari mulai yang kecil sampai yang besar kayak gitu. Mungkin itu aja. Oke, lanjut, ada Kang Denis sebagai anggota ya Kang ya di Sarekat Hasanuddin. Assalamualaikum Kang Denis. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Boleh dibuka maskernya Kang Boleh. biar kelihatan. Ngap banget. Iya, biar kelihatan ganteng ya. Di sini pemirsa jaraknya sebenarnya 10 meter ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi semuanya, kawan-kawan pergerakan mahasiswa Banten begitu. Perlu sepatutnya saya sampaikan bahwa mahasiswa adalah representasi dari perlawanan terhadap potret gagal urus negeri. Ya kan sih begitu. Baik, opening yang sangat memukul para pemirsa. Nah, acara bincang hari ini bisa disaksikan di fanspage Facebook sultantv.co dan YouTube channel sultantv.co. Lalu jangan lupa follow semua media sosial Instagram dan Twitternya. Nah, kita ke Sarekat Hasanuddin, berarti di sini mungkin yang lebih berwenang Kang Wahyu nih, selaku ketua. Disebutnya Sultan ya? Siap. Ya, Ya. Sultan. Di Sultan mengundang Sultan. Iya, Sultan mengundang Sultan. Ini kan lucu. Sebenarnya pemilik Sultan TV adalah Sarekat Hasanuddin ini pemirsa. Nah, Kang Wahyu, sibuk apa sekarang di Sarekat Hasanuddin? Kalau sekarang di Sarekat ya di masa pandemi paling kita ada kajian-kajian yang sifatnya apa ya, internal aja gitu. Kan kalau misalkan di masa pandemi susah ngadain acara yang sifatnya eksternal. Sejauh ini menurut pandangan Kang Wahyu, bagaimana sih peran mahasiswa itu? Saya sekelintir tahu peran mahasiswa adalah agent of change katanya. Bagaimana komentar Anda? Kalau kita berbicara peran kan ini sangat vital banget ya. Betul. Apalagi sudah menuju pada kata mahasiswa gitu kan. Banyak kata yang mungkin bakal dibahas kayak gitu di mana ya. Perubahan di mananya kan itu masih kata umum. Entah kalau kita berbicara seperti sekarang ini kan yang lagi hangat-hangatnya pilkada gitu, apalagi pilkadanya ditambah ada pandemi kayak gitu. Ini kan jadi kata kontra juga di kalangan masyarakat ataupun kalangan umum kayak gitu. Mungkin itu. Kang Denis, pilkada kita jadi Kang di tanggal 9 Desember 2020, tapi masyarakat terhalang oleh protokol kesehatan. Bukan terhalang, harus mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana komentar Anda? Menurut saya yang perlu dibangun dari baik itu masyarakat maupun mahasiswa gitu, itu infrastruktur jati diri. Infrastruktur jati diri itu seperti apa? Seperti apa? Maksud saya seperti ini. Berangkat daripada pemahaman gitu ya, tentang pentingnya kita menjaga kesehatan kita. Makanya kita harus terus tetap menjalankan protokol kesehatan. Tapi bagaimanapun juga gitu, dengan kondisi apapun dan seperti apapun lah begitu ya. Kita harus tetap memastikan bahwa demokrasi ini pun begitu harusnya berkualitas begitu. Betul, berarti berangkat dari infrastruktur diri sendiri, baru ke infrastruktur masyarakat secara luas. Karena baik. itu yang lebih penting. Betul. Kesehatan itu yang harus kita jaga. Gitu. Nah, iya. Kemarin keluarga mahasiswa Walbak sempat mengisi di kampus Pedia bersama mahasiswa lainnya, bersama dengan komisioner KPU Banten. Nah,
Kumala ini telah melaksanakan aksi massa bahwasanya pilkada ditiadakan, ditunda dengan jangka waktu yang belum bisa ditentukan karena COVID-19. Bagaimana komentar Anda? Kumala sudah melakukan aksi. Apakah Sarekat Hasanuddin dan kawan-kawan mahasiswa lain akan berangkat seperti Kumala? Yang pertama begini, segala suatu keputusan begitu ya, semuanya ada di titah Sultan. Baik, silahkan Kang Sultan. Untuk berbicara tentang kontestasi politik ini kan emang apa ya, hal yang lumrah gitu, apalagi di Banten dikenal dengan politik money gitu ya, kalau bisa dibilang kasar gitu ya. Itu emang sudah dari dulu gitu. Mungkin pada cita-cita Banten nggak seperti kayak gitu. Banten itu nggak mau punya cita-cita gimana pemimpinnya itu yang dimulanya di politiknya itu politiknya ya kotor kayak gitu. Iya. Nah, dengan ini mungkin kalau kita berbicara tindak lanjutnya untuk pemilihan di 2020 di masa pandemi ini, mungkin kalau kita menolak pemilihan di 9 Desember, mungkin itu harus ada apa namanya, solusinya di mana gitu. Jangan kita aksi tapi nggak ada solusinya, itu kan repot juga gitu. Mungkin yang kita pikirkan dari sekarang, gimana caranya KPU itu sebagai apa ya, penyelenggara gitu ya, tapi bisa memberikan pendidikan di masyarakat. Dan kan kebanyakan sekarang KPU memberikan pendidikan di paslon aja gitu. Tapi secara umumnya KPU itu seharusnya semuanya diberi pendidikan, yang memilih itu diberi pendidikan, yang dipilih itu diberi pendidikan. Tapi sayangnya ya KPU cuma sebatas di paslon aja gitu. Baik. Iya. Kalau Kang Denis ini posisinya di Sarekat Hasanuddin sebagai apa, Kang? Sebagai anggota saja. Suka aksi berarti kan ya? Ya, Aksi massa. suka. Jadi hobi ya, jadi passion. Iya. Terakhir kali memimpin aksi kapan? Sebenarnya kalau saya melihat pola gerakan yang kita bangun gitu ya, yang kawan-kawan teman-teman dari Sarekat Hasanuddin bangun begitu, Bang ya. Itu berangkatnya bukan bagaimana agar kita begitu ya menjadi garda terdepan atau agar kita terlihat ada di kursi yang paling atas begitu. Itu bukan gaya Sultan banget begitu. Oh, bukan ya? Iya. Artinya saya melihatnya teman-teman semuanya gitu ya, anggota-anggota semuanya begitu yang ada di Banten gitu ya. Kita lebih benar-benar berfokus belajar untuk bagaimana caranya kita bisa menyampaikan gagasan yang kita bawa gitu, sehingga yang bergerak itu bukan bagian daripada kita lagi begitu tuh. Baik. Berarti bisa Kita dikatakan membawakan pesan Sarekat begitu. Hasanuddin sebagai pelopor. Begitu Kang Sultan. Pelopor tapi beda gerak. Oh, beda gerak. Ya. Baik. Sejauh ini bagaimana sorotan dari Sarekat Hasanuddin soal peran mahasiswa di khususnya lagi di bidang pilkada? Bagaimana? Kalau peran mahasiswa kan kalau secara pandangan umum itu kan mungkin setiap manusia juga berbeda pemikiran ataupun akal juga beda gitu ya. Tapi yang kita ulik, mahasiswa yang idealis ini yang mana kan, itu pokok inti gitu. Jadi di masa pilkada ini yang saya harapkan terkhusus mungkin dari kalangan akademisi yang diharapkan, setidaknya mahasiswa mampu membantu KPU dalam penanganan penyelenggaraan pilkada ini, bukan menjadi tim kemenangan kayak gitu, tapi seenggaknya kita itu sebagai pengawas kayak gitu. Oke. Menurut Bawaslu RI ada 3 peran yang strategis, yakni di bidang pilkada ini, di khusus pilkada. Peran mahasiswa dalam pilkada yang strategis menurut Bawaslu adalah sebagai penyelenggara, pemantau, serta pelapor. Bagaimana komentar Anda? Kalau bagi kami begitu ya, yang sudah biasanya di kampus kan kita juga Nah, ada iya. nyoblos begitu. Pemira ya? Ya, pemira. Nah itu saya pikir kalau bagian daripada kami begitu ya, biasanya katakanlah kami itu suka bagian kalau dari 3 hal itu tadi ya, kami lebih memilih untuk menjadi tim pelapor begitu. Pelapor, Ya, bukan kita betul-betul mengawasi begitu ya. Baik itu peraturan gitu ya, yang dari ini
PKPU gitu kan, mana yang dilanggar gitu kan, mana yang harus diluruskan begitu. Oke. Nah, kita ingatkan kembali begitu. Ya kan sih begitu. Makanya kan di awal saya sampaikan bahwa ya itu tadi mahasiswa itu representasi dari perlawanan terhadap potret gagal lulus negeri. Ya kan sih Oke, begitu baik. gitu. Bagaimana Kang Wahyu? Ya mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang masing-masing ataupun terkhusus saya sendiri ya, yang saya harapkan ya kita sebagai mahasiswa ya seenggaknya kita yang punya kewenangan sebagai mahasiswa ya agent of change gitu. Seharusnya kita bisa mengawasi kayak gitu, mengawasi dalam hal segala bentuk kayak gitu. Baik itu dari pasangan calon kita harus mengenal dan kita juga harus tahu siapa calonnya. Tapi yang saya nilai ada sampai sekarang KPU, kalau kita berbicara kasar, KPU itu nggak ada sosialisasi secara apa ya, secara intens gitu, entah itu ke kampus-kampus. Yang saya nilai kan sekarang di Banten ya, suara pemilih tetap itu kan ada 8 juta, tapi kan 5 juta, 3 jutanya di luar pulau Banten. Nah itu kebanyakan dari persentasinya yang lebih banyak itu kan anak muda. Mungkin mahasiswa juga kan anak muda gitu, bukan orang tua ya. Mungkin itu kan jadi patokan serius kayak gitu. Patokan serius dari KPU gimana caranya kita bisa sosialisasi intens gitu untuk bisa membantu pilkada ini. Mungkin itu aja. Baik, menurut Kang Wahyu sendiri dari di antara 3 peran tadi, penyelenggara, kemudian pemantau serta atau pelapor, adakah peran lain yang lebih strategis khusus mahasiswa ini terkait suksesi pilkada ini? Peran lain Cukup mungkin ya peran itu saja. mungkin banyak sih kalau diomongin, cuman itu aja sih gitu. Berarti tidak ada peran tambahan ya yang menurut Kang Wahyu kayaknya mahasiswa bisa lebih di sini loh gitu. Kalau peran penting lebih ada kalau kita ngebahas skandal gitu ya, kita mau buka-bukaan bisa kayak gitu. Cuman kan ini ruangnya mungkin Ayo monggo saja. Di sini bebas. Monggo saja. kita Jika kuliah. memang mahasiswa, saya kira mahasiswa lebih hak untuk membicarakan persoalan-persoalan krusial. Iya. Karena mahasiswa tidak terikat dengan lembaga manapun. iya. Itu. Silahkan. Kalau kita berbicara secara skandal gitu, kita kuliti kewenangan mahasiswa gitu ya. Untuk di pilkada ini emang kita dari akar itu pengawasan, cuman kan di pengawasan ini bisa ngerucut kemana aja pengawasan dari sebelah mananya gitu. Cuman rata-rata sekarang terkhusus gitu ya, ada individu-individu yang mungkin tahu kesalahan-kesalahan dari setiap kubu, misalkan dari paslon ataupun dari KPU Bawaslu juga ada kesalahan, cuman salahnya ya kawan-kawan mungkin nggak berani gitu, apa ya, membeberkan gitu apa kesalahannya gitu, malah diam kayak gitu. Itu kan disayangkan sekali gitu. Kalau kita lihat dari evaluasi dari tahun ke tahun, banyak kesalahannya kayak gitu, entah itu di Banten ya, dari beberapa kota ataupun di provinsi juga ada kesalahannya. Cuman kawan-kawan nggak mau terbuka gitu, ataupun bingung gitu ya, secara regulasinya kita harus ngapain gitu. Tahu kesalahan tuh cuman nggak tahu regulasinya kayak mana gitu. Kita harus ngelapor kemana kayak gitu. Itu kan jadi evaluasi bener-bener dari KPU Bawaslu kayak gitu. Gimana caranya harus sosialisasi itu intens kayak gitu, ngasih tahu ke masyarakat umum kayak gitu. Terkhusus ya mahasiswa gitu. Kalau misalkan judulnya mahasiswa. Ya betul. Nah, kembali ke Kang Denis, Kang. Persoalan peran tadi memang sangat kompleks jika berbicara mahasiswa. Sejauh ini bagaimana untuk menstimulus, kan kata tadi Kang Denis, Sarekat Hasanuddin lebih ke arah menstimulus atau sebagai pelopor. Bagaimana proses dari Sarekat Hasanuddin ini apabila kita fokuskan kepada bidang pilkada ini, peran mahasiswa? Bagaimana cara menstimulus ke peran mahasiswa ini? Iya. Yang pertama begini kira-kira Bang. Kita biasa berangkat daripada kegundahan gitu ya. Oke. Kajian internal kita gitu ya. Kita bangun gitu. Kita lihat lingkungan kita begitu ya. Ya sekalipun meski sampai hari ini begitu ya. Ini karena kan terhitung saat ini
belum cukup lama begitu adanya gitu, munculnya begitu kan. Tapi kan ide gagasan-gagasan itulah gitu ya yang membuat kita mencoba untuk bangun dan mencoba untuk hidup gitu. Baik. Nah, bagaimana PR ke depan agar kita benar-benar bisa berefek gitu ya, berdampak gitu ya, benar-benar bisa berperan gitu ya. Karena kan kalau kita berbicara berperan begitu ya, baik itu untuk katakan untuk Banten begitu ya, untuk masyarakat begitu ya. Nah, ini agar segala sesuatu yang tadinya berangkat daripada kegundahan begitu ya, itu mampu menjadikan dorongan gitu ya, setiap daripada individu-individu ini masyarakat gitu tuh untuk menjadi lebih baik dan lebih baik gitu. Saya kira sih sesimpel itu gitu. Tapi untuk kemudian diaplikasikan begitu ya, itu sama halnya seperti yang kemarin ada tema apa tadi Bang, Yang kita tidak pilkada. yang kita tidak akan ada apa, Pilkada. kita tidak ada pilkada ya Tidak gitu ada. ya. Ini kan suatu hal yang menurut saya utopis begitu ya Sultan. Kalau saya pikir sih begitu, karena ini akan mau di gimana pun caranya ini tuh harus ada begitu loh. Begitu tuh. Di tengah pandemi. Di tengah pandemi begitu. Baik, baik. Gitu tuh. Sangat-sangat ini ya, kontradiksi. Baik. Tadi juga Kang Wahyu sempat membilang politik di Banten masih kurang sehat. Betul ya Kang ya? Nah, kita tahu bahwa menurut data banyaknya tragedi atau kasus politik, bukan kasus ya, saya menyebutnya adalah fenomena politik dinasti. Pasti tahu lah ya. Bagaimana komentar Anda soal bisa tidak mahasiswa ini mensosialisasikan kepada masyarakat, menstimulus sebagai peran fungsi dari mahasiswa ini terkait pemahaman soal politik dinasti? Untuk evaluasi dari politik dinasti ya, mulai dari Atut gitu yang viral lah ya. Seharusnya tiadanya Atut itu simbol kematian politik dinasti gitu. Seharusnya itu. Tapi nggak adanya Atut malah politik dinasti itu merajalela gitu. Dari ujung selatan sampai Tangerang sana ya, ataupun Cilegon juga ya, semuanya malah menebar sayap kayak gitu. Apa ya, gerangan kayak gitu kan. Seharusnya tiadanya Atut itu simbol kematian politik dinasti, malah ini jadi besar kayak gitu politik dinasti. Ini kan gimana caranya mahasiswa itu bisa berperan penting kayak gitu kan. Ya kita lihat dari ya itu yang saya bilang, sosialisasi intensnya itu harus dijaga kayak gitu. Saya selama kuliah ya di UIN itu belum ada sosialisasi dari KPU. Baik, ditunggu kemarin Kang Agus Sutisna berarti ya, kemarin kan hadir di acara Kampuspedia. Berarti ditunggu di acara KPU di UIN ya. Siap. Iya, gitu. Baik pemirsa Sultan TV, pembahasan soal peran mahasiswa ini memang masih sangat luas, masih sangat kompleks, tapi kita akan berusaha mengkerucut ke bidang hal-hal yang berkaitan dengan pilkada. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari ini.
Baik pemirsa Sultan TV, terima kasih masih di Bincang hari ini bersama saya Agus Maulana, ada Kang Wahyu dan Kang Denis membahas soal peran mahasiswa di Suara Pilkada ini. Tapi sebelum lanjut ke persoalan pilkada, saya ingin lebih mengenal soal Sarekat Hasanuddin. Namanya Sarekat Hasanuddin ya? Nggak ada Bantennya ya? Ya. SH berarti ya, Sarjana Hukum. Nah, Sarjana Kang Wahyu, Sarekat Hasanuddin ini progres ke depan atau biasa yang dirancang adalah seperti apa? Boleh diceritakan? Kalau di Sarekat Hasanuddin ya mulai dari awal masuk si orang sampai dia bisa berproses. Progres pertama yang kita bangun karakter dari si orang itu. Gimana caranya kawan-kawan punya semangat juang, entah itu juangnya di mana aja kayak gitu. Yang penting berjuangnya itu nggak kejelekan gitu. Baik itu kan umum kayak gitu. Nah, untuk tahapan selanjutnya mungkin yang kita bangun dari kawan-kawan saling bahu-membahu gimana caranya dari setiap isu yang kita gaungkan itu menjadi satu, kerucutnya kayak gitu. Nah, setelah kita bisa merangkul semuanya dari isu ke isu, kawan-kawan nanti biasanya kalau di Sarekat Hasanuddin ya nggak kayak gerakan-gerakan yang lain. Biasanya kita gerakannya ya entah itu nulis ataupun diskusi dengan kawan-kawan. Kalau kita sendiri ya mainannya udah antar provinsi kayak gitu. Gerakan pustaka berarti. Iya, mungkin kayak gitu. Lebih tepatnya gerakan pustaka. Nah, pengalaman Kang Denny sendiri sudah berapa tahun Kang di Sarekat Hasanuddin? Tadi ada bocoran bahwa Sarekat Hasanuddin tidak dibangun atas dasar kelahiran di tanggal. Jadi tidak ada disnatalis ya, Iya, Kang ya. iya. Jadi karena katanya kalau ada tanggal kelahiran berarti ada kematian. Ya, gitu. Berarti pengalaman tapi terhitung Kang Denis selaku anggota masuk sudah berapa tahun? Umur Kang Denis di Sarekat Hasanuddin ini? Ya. Jangan sebut semester Kang, nggak apa-apa. Itu. Jadi itu terhitung berapa tahun begitu Iya. ya? Ya kira-kira 3 tahun lebih lah. Iya, Itu. sudah 3 tahun sudah mateng lah ya. Apanya? Soal kajian pustaka. Baik, boleh diceritakan pengalamannya di Sarekat Pengalaman. Hasanuddin. Ya. Sejauh ini jadi kebanyakan seperti arahan dari Sultan begitu ya. Itu kan kita nggak melulu show up kemudian open recruitment di lingkungan kampus atau apapun di luar Jadi kampus tidak menggembor-gemborkan pengkaderan. tidak Oh, gitu baik. ya, tidak itu gitu. Artinya bagaimana untuk kita benar-benar belajar menempa diri gitu ya, untuk benar-benar seberapa berpengaruh sih gitu seorang fulan itu gitu kan kepada seorang lingkaran di fulan dan fulan begitu tuh. Makanya kan lingkungan kita kebanyakan di luar daripada perguruan tinggi begitu. Baik. Oh, berarti lebih tidak menutup kemungkinan anggota itu bukan dari mahasiswa UIN. Iya, jadi mahasiswa itu bukan mahasiswa UIN. Jadi Sarekat Hasanuddin itu bukan atas nama mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin ya? Bukan gitu. Ini kan perlu Ya. diluruskan juga. Boleh gitu. lanjut. ini. Nih, kenapa kok kemudian dulu ketika ada ini apa namanya? Kongres gitu ya, yang pertama itu kenapa kok kemudian kita ambil nama Sultan Hasanuddin begitu kan? Karena waktu itu salah satu makna daripada filosofinya itu Hasan itu kan baik gitu kan, din itu kan agama gitu, ya agama yang baik gitu. Kira-kira sih begitu gitu. Yang menjadi dasar landasan gitu ya, perjuangan gitu ya, pola pikir gitu ya, gerakan gitu, dan apa-apa yang kita coba lakukan gitu, yang coba kita gaungkan gitu. Dan untuk media sosial kayak di Instagram begitu itu Bang, itu sebenarnya tidak terlalu banyak kita expose gitu ya, kegiatan kita yang benar-benar apa namanya di dunia nyata begitu. Iya. Jadi kita nggak terlalu memperlihatkan gitu bahwa kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan ini gitu ya. Karena lagi-lagi gitu ya, saya pikir kita tidak boleh kehilangan substansi daripada sebuah organisasi yang kita bangun bersama ini gitu, karena bukan cuma sekedar untuk eksistensi gitu kan, pamor gitu kan, dan nama gitu di jabatan tinggi dilihat orang begitu sih kayak gitu. Baik, jadi artinya tidak mengedepankan eksistensi. Lalu bagaimana untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa Sarekat Hasanuddin ada?
Bagaimana caranya? Salah satu caranya begitu ya, itu tadi gitu. Biasanya teman-teman gitu ya, kebanyakan nih yang sudah saya lewati begitu ya, malam-malam kita gitu ya, itu dihabiskan dengan begadang gitu ya, dengan ngopi gitu. Iya. Katakanlah, maksud saya bukan begadang yang negatif begitu Iya, ya, iya. tapi kita benar-benar misalnya gitu ya, kita ada temen nih di daerah, katakanlah misalnya di Pontang gitu, yaudah yuk main ke sana gitu kan, ngopi gitu, lagi ngumpul menjaga gitu, silaturahmi gitu menjaga ya. silaturahmi Baik, gitu. baik. Kira-kira sih begitu gitu. Artinya Kita Heeh. lihat situ sih aneh. Silaturahmi versi real gitu ya, bukan halo di WhatsApp. Ya. Nah, baik-baik. Kita lanjut ke persoalan peran mahasiswa di Pilkada pemirsa. Nah, Pilkada saat ini COVID-19 ya, yang kita tahu COVID-19 ini dilematis sebenarnya. Dilaksanakan memang harus penuh persiapan, tidak dilaksanakan membunuh hak demokrasi ya masyarakat gitu kan. Nah, ini menjadi blunder, dikhawatirkan ada klaster baru, namun KPU Banten mengklaim sudah sesuai protokol kesehatan. Sudah sesuai protokol kesehatan. Tapi praktiknya adalah ada sekitar 67 calon kepala daerah di Indonesia ya, bukan di Banten memang. Itu positif COVID sehingga gagal. Bagaimana komentar Kang Wahyu? Ya itu kalau kata saya juga adanya pilkada di tahun ini menuai pro kontra gitu, termasuk lebih banyak kontranya gitu mungkin, apalagi kalau kita berbicara tentang banyak si pasangan calon ya positif kayak gitu, nggak tahu positif di mananya gitu kalau kita bedah pandeminya kayak gitu. Itu beda urusan, kita Ya, bukan beda. dokter. Siap. Nah, kalau misalkan si pasangan calonnya dinilai positif itu kan harus disingkirkan kayak gitu ya, disingkirkan jauh-jauh mungkin. Nggak tahu ininya permainannya di mana kayak gitu, itu kan harus tahu juga, apalagi di pilkada ini kan semua cara ya bisa dilakuin kayak gitu, haram halalnya kayak gitu. Nah, kita lihat dari sisi mananya. Kalau kita cerdas mungkin gitu ya, kita bisa cari solusinya bagaimana kayak gitu, bagaimana caranya biar pilkada di tahun 2020 ini bisa berjalan dengan mulus kayak gitu, dan kawan-kawan yang ikut kontestasi politik ini bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Baik. Ini ada klaim bahwa dari KPU Banten yang ketika persoalan protokol kesehatan ini dilanggar, memang sebetulnya sudah disiapkan secara matang oleh KPU. Bukan di Banten saja mungkin ya, di seluruh Indonesia sudah menyiapkan protokol kesehatan. Tapi yang menjadi masalah adalah di parpol. Kita tahu kemarin pas pendaftaran ramai-ramai kan, memang KPU sudah memberikan instruksi bahwa harus jaga jarak, tapi kan namanya masyarakat giro kan, semangatnya harus soal pilkada ini rame-rame, bahkan ada yang nyarter angkot dan sebagainya gitu. Bagaimana seharusnya pendidikan soal sosialisasi soal protokol kesehatan ini bagi parpol? Bagaimana dari Kang Denis dulu? Ya. Tadi di awal saya sampaikan juga gitu ya, pentingnya membangun infrastruktur jati diri begitu ya, tentang pemahaman gitu ya, pentingnya membangun itu pemahaman tentang protokol kesehatan. Jadi gitu, bukan bahwa salah parpol ya? saya pikir mau dibilang salah juga sebenarnya salah gitu. Boleh. Gimana? Makanya kan berangkat lagi dari pemahaman gitu. Kalau kita berbicara parpol kan bagaimana individu-individu yang memahami begitu Iya, kan. Ya sih begitu saya pikir. Balik lagi ke individu si masyarakat itu harus lebih mengutamakan kesehatan ya Kang ya. Iya, itu yang lebih harusnya kita jaga bersama-sama gitu. Karena itu musuh utama harusnya. Si Covid ini musuh utama pemirsa. Jadi si masyarakat, kata Kang Denis, harus paham betul soal kebutuhan kesehatan diri sendiri ya. Ya. Sehingga tidak mengabaikan Ya. gitu. Makanya balik lagi tadi kalau kata Sultan, mana yang positif itu. Positif yang sebenarnya positif itu yang seperti apa begitu. Nah, baik. Nah, terus kalau versinya Kang Wahyu, bagaimana cara mensosialisasi protokol kesehatan ini saat pilkada? Untuk sosialisasi di pilkada ini mungkin ya lebih elegannya gitu dan lebih baiknya mungkin ya gerilya dari setiap, mungkin dari skopnya kecil, dari RT RW ataupun kecamatan kelurahan, nggak bisa
kita sosialisasi di satu tempat dan semuanya kita kumpulkan, ada 1.000 orang ataupun 2.000 orang, itu kan jadi bahan bincangan juga. Ataupun kalau misalkan kumpulannya itu nggak jaga jarak ataupun nggak memenuhi protokol kesehatan, itu kan jadi kontra lagi gitu. Secara pribadi nih, kita bicara pribadi, Kang Denis sepakat nggak kalau pilkada tuh di era pandemi? Kang Denis, Kang Wahyu, sorry. Kalau saya kalau ngomong setuju nggak setuju harus ada pertimbangannya. Harus ada pertimbangan. Kalau misalkan pandemi itu diwajibkan ada, alasannya apa? Toh pendidikan juga semuanya ditutup kayak gitu. Mall dibuka gitu. Itu harus ada timbang-timbangannya. Harus Siapa ada menangnya perbandingan. gitu, ya perbandingannya gitu. Mana yang lebih urgent gitu. Oke. Kalau tadi kata Kang Denis, pilkada harus ada karena jika tidak ada harus ada solusinya gitu kan. Iya. Bagaimana Kang Denis? Sebenarnya saya tidak bilang harus ada gitu, Oke, tapi ya. katakanlah kalau memang pilkada itu Ditiadakan. ditiadakan gitu. Ini kan sama dengan utopis ya Oh, gitu. iya, iya, iya. Tidak mungkin begitu loh. Karena ini semuanya menyangkut kepentingan banyak pihak gitu. Saya pikir sih begitu. Nah. Ya katakanlah bukan cuma sekedar pilkada gitu, tapi saya timbang-timbang gitu ya, saya baca gitu kan, saya analisis gitu ya. Barangkali gitu ya. Kalau pandemi pun begitu. Iya. Ini juga ada muatan politis kepentingan di belakangnya begitu. Saya pikir sih Jadi begitu. harus ada atau enggak nih? Maksudnya harus sesuai dengan jadwal atau memang harus ditunda? Oh, harus sesuai dengan jadwal gitu. Harus sesuai Kan sudah jadwal. dijadwalkan Oh, iya. gitu. Oke, Bukan baik, dijalankan baik, gitu. baik, baik. Ini menurut Kang Wahyu nih, peran mahasiswa terkait pendidikan politik ya. Tapi sebelum itu, pendidikan politik itu bagi masyarakat penting nggak sih, Kang? Pendidikan politik itu kalau bagi masyarakat awam ya itu mungkin apa ya kayak gitu. Nggak Kayak- tahu, mungkin nggak penting kayak gitu. Ya. Mungkin tidak penting versi Iya, masyarakat awam. versi Nah, masyarakat awam. Cuman untuk masyarakat yang kalangan akademisi itu mungkin penting. Cuman nggak ada nggak ada respon ataupun nggak ada sosialisasi ataupun komunikasi gitu. Terus ya tadi saya bilang di kampus nggak ada. Nah, di kampung malah ada kayak gitu. Di kampung juga ada ya sekedar sosialisasi biasa aja kayak gitu, pembagian apa kayak gitu. Misalkan kayak yang biasa-biasanya kan kayak gitu. Iya, iya, iya. Sosialisasi pembagian apa kayak gitu. jadi masyarakat tidak terfokus ke sosialisasinya, Iya. tapi hal materi yang didapatkan. Gitu. Iya, malah sosialisasi yang ada dari evaluasi sebelumnya itu yang sosialisasi malah parpol ataupun dari pasangan calon, bukan dari pihak penyelenggara. Kan rata-rata kayak gitu. Pendidikannya ya dituntut dari pasangan calon, bukan dari KPU Oh, terkhusus. jadi versi Kang Wahyu ketika parpol mengadakan pendidikan politik itu kurang tepat gitu ya? Ya, itu kan kalau saya nilai kampanye yang ada itu ya pendidikan yang dituntut dari pasangan calon ataupun dari partai politik. Sorry, saya bukan membicarakan soal kampanye, tapi pendidikan politik, sosialisasi gitu. Iya, ya yang saya nilai kan ke situ, Oh, gitu kerucutnya. ya. Dari KPU ya mungkin sekedar sosialisasi di Banten misalkan 1, 2, 3 udah cukup. Selebihnya ya itu yang tadi saya bilang. Kalau versi KPU bahwasanya pendidikan politik tidak bisa jika hanya KPU yang melakukan. Justru harus ikut andil partai politik. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi yang jadi hal negatifnya ya itu yang tadi saya bilang, kebanyakan ya terus dibantu dari pihak parpol, cuman ada nilai bonus dari pihak parpolnya itu gitu. Entah itu dia supply kata-kata apalah nomor Gitu. apalah Ada kayak gitu. jargon Iya, yang disisipkan jargon-jargon, dari iya. pendidikan politik itu. Iya. Versi Kang Denis, kalaupun sekiranya mahasiswa itu harus melakukan sosialisasi pendidikan politik, saya kira saat ini kawan-kawan Serikat Nasional ini pasti sudah memahami bagaimana pendidikan politik yang sehat. Bagaimana versi Kang Denis? Ya, tentunya kawan-kawan semuanya begitu. Ini kan sebagai mahasiswa begitu ya, yang tidak mudah untuk ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan dari luar. Gitu. Saya pikir sih begitu. Yang pertama, dan kemudian bagaimana kita mensosialisasikan politik gitu ya, kepentingan gitu ya, kekuasaan gitu ya, kepada masyarakat gitu ya. Karena biasanya begitu seperti tadi juga sudah disampaikan sama Sultan gitu. Kalau
kita bicara soal politik kepada masyarakat Ya. gitu ya, mereka itu cenderung untuk apa sih gitu tuh, ngapain sih ini gitu, kira-kira sih begitu. Cuman gitu ya, kita punya kalau ada cara tersendiri nggak gitu ya, kira-kira bagaimana begitu ya, Ya, biar menghilangkan stigma-stigma tadi tuh. stigma negatif. Oh. Nah itu yang terpenting, tidak pernah mengumbar kebencian begitu. Itu yang apa namanya, yang digarisbawahi gitu ya, kira-kira sih begitu. Karena kalau sudah begitu gitu ya, kemudian masyarakat gitu ya, elemen masyarakat itu membentuk gitu ya, membangun satu common enemy gitu ya, musuh bersama gitu kan, ini kan sangat berbahaya gitu kalau sudah begitu gitu, karena ada crash gitu ya, mis pemahaman begitu dari Jadi masyarakat. yang penting itu tidak boleh membangun sebuah opini publik bahwa ada satu musuh yang harus dibenci bersama gitu ya. Nah, Yang penting itu ya, baik-baik. Itu versi Kang Denis. Nah, soal tadi kan sempat disinggung juga soal politik, jangan sampai ada mahasiswa yang ikut tim kampanye gitu kan. Tim pemenangan kayak gitu. Berarti versi Kang Wahyu itu bagaimana, Kang? Memangnya apa salahnya ketika mahasiswa menjadi tim pemenangan? Bilangin. Boleh, kita bedah saja. Kalau bicara tadi ya, kata tim kemenangan ini contoh ya, misalkan mau nggak mau jalannya buruk ataupun baik ya kita harus lakuin. Misalkan saya tim kemenangan si A, semua hal yang dibutuhkan tim A ya harus dilakuin walaupun itu jelek gitu. Misalkan ngebunuh pasangan calon nomor B kayak angka B misalkan, dibunuh sama saya, itu kan hal yang buruk kayak gitu. Itu kan semuanya harus dilakuin demi mewujudkan cita-citanya pasangan A kayak gitu. Tapi bukankah mahasiswa bisa merubah sistem dari tim kemenangan tersebut? Artinya bahwa ketika ada mahasiswa di tim kemenangan itu, mahasiswa bisa memperbaiki. Ke situ kah? Bagaimana? Iya bisa, cuman Peluangnya sangat mungkin kecil. peluangnya sangat kecil kayak gitu. Iya. Dilihat dari idealisnya juga mungkin ya bakal hilang kalau ditawarin duit 1M kayak gitu. Baik pemirsa, pembincangan ini akan lebih menarik lagi. Tetap saksikan bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, masih di bincang hari ini bersama saya Agus Maulana, Kang Wahyu dan Kang Denis. Tadi sempat membicarakan soal apa salahnya ketika mahasiswa menjadi tim kemenangan salah satu paslon. Saya pikir bahwa mahasiswa bisa merubah sistem itu ketika mahasiswa tergabung dalam satu kemenangan. Tapi Kang Wahyu berpikir bahwa itu sangat kecil kemungkinannya, karena ketika si mahasiswa juga dikasih 1M katakan tadi sempat kita berbicara, idealisme akan luntur, begitu ya Kang ya? Jadi dikhawatirkan, bukan mengecilkan idealisme mahasiswa, tapi dikhawatirkan karena memang saat ini gencar-gencarnya, bahkan banyak juga
tim pemenangan yang mengincar posisi strategis mahasiswa. Bener nggak? Prakteknya seperti itu ya. Jadi terafiliasi dengan partai politik. Nah, ini juga sempat viral di media sosial bahwa ada penandatanganan fakta integritas di kampus Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan organisasi mahasiswa di luar organisasi yang terdaftar di Universitas Indonesia. Nah, sepakat atau enggak? Gimana tuh? Untuk aktivitas ya, Ya. bicara aktivitas itu kita lihat dulu aktivitas ada namanya organisasi eksternal ataupun internal gitu ya. Cuman kalau berbicara keseluruhan internal eksternal, kita berbicara tentang siapa dalamnya gitu. Di dalamnya siapa? Mahasiswa UI bukan gitu. Kalau misalkan di dalamnya juga semuanya rata-rata mahasiswa UI, itu menurut saya menolak gitu ya adanya ini penolakan itu. Karena saya pikir ini sudah dimulai loh. Fakta integritas itu yang ditandatangani sama mahasiswa baru kan, baru ospek kemarin. Ini gencar-gencarnya dibikin oleh Universitas Indonesia. Saya khawatir bahwa hal ini akan ditiru oleh universitas lain. Jadi ntar kemungkinan besar ada fakta integritas di UIN yang menyatakan tidak boleh ada kegiatan Sarekat Hasanuddin misalkan di kampus UIN, padahal mahasiswa UIN semua anggotanya, seperti yang dikatakan Kang Wahyu ya, benar ya. Nah, kalau versi Kang Denis gimana Kang menanggapi hal ini? Di awal kan pertanyaannya sepakat atau tidak gitu ya. Kalau terkait dengan kesepakatan itu bagaimana? Sultan kan Oh begitu. gitu. Iya. Tapi versi pribadi bagaimana selaku mahasiswa? Ya, kalau andaikan nanti gitu ya, ke depan nanti ada kemudian larangan untuk oh ini harus dibredel nih gitu kan, sahas nih gitu ya. Harus dihilangkan, harus dilenyapkan gitu ya. Bumi hanguskan. Saya kira gitu, bukan gitu. sahas saja ketika berbicara soal organisasi kampus. Ya, semuanya katakanlah semuanya ya. begitu ya. Saya pikir sih ya yang sudah lah gitu yang seperti yang sudah dilewatkan oleh mahasiswa begitu ya. Pasti akan banyak sekali kontra begitu. Pasti akan banyak sekali perlawanan gitu ya. Betul. Itu Itu sempat saja. viral juga ya, sempat diangkat oleh Tempo.co kemarin. Nah, baik, kita mungkin masuk ke segmen closing statement ya, karena tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrolin soal pilkada, baik dari peran mahasiswa soal secara umum maupun secara khusus di pembahasan pilkada ini. Closing statement dari Kang Wahyu nih Kang, bagaimana sih untuk sebelum closing statement boleh nggak sih bagaimana sih pilkada ini secara sehat dan damai gitu, versi Kang Wahyu gimana? Andai-andai Pilkada itu sehat, ya penyelenggaranya juga sehat. Gimana caranya penyelenggara sehat, otomatis si pasangan calon semuanya sehat kayak gitu. Dan mungkin masyarakat awam juga bisa menilai ataupun sadar gitu semuanya pilkada yang ada di Banten ini secara utuh itu semuanya sehat, dan semoga aja cita-cita Banten yang yang diharapkan itu ya terwujud kayak gitu. Mungkin itu aja. Peran paling strategis mahasiswa untuk pensuksesan pilkada apa? Menjadi apa? Yang 3 peran tadi boleh diambil. 3 peran tadi, satu kata ya ini pengawasan. Pengawasan ya. Iya. Di pelapor mungkin ya. Iya. Pelapor semuanya diawasi. Boleh. Kang Denis silahkan. Menurut saya gitu ya, yang sehat dan damai kan. Sehat Gitu dan ya. damai bagaimana? Ya, yang sehat dan damai itu karena lagi-lagi aturan yang baik gitu ya akan melahirkan pemimpin yang baik pula gitu tuh. Nah, yang diharapkan jadi kan sehat dan damainya ini adalah sehat pikirnya gitu. Baik dari penyelenggaranya gitu kan, masyarakatnya begitu kan. Ya begitu pula ya, semoga kita sehat pikirnya juga gitu ya. Jadi bukan sehat secara fisik pemirsa, tapi pikiran. Itu Pikiran. nomor 1 mungkin ya. Itu nomor 1 Iya. gitu. Karena kalau pikir. pencoblosnya atau penyelenggara sampai yang mensukseskan acara gila semua kan Iya. nggak bisa kan. Iya, ini Nah, dia. lanjut Kang. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Ini bagaimana peran paling strategis mahasiswa dalam mensukseskan pilkada? Ya. Peran yang paling strategis begitu ya. Jadi emang tetap kita akan selalu mengawasi gitu. Lagi-lagi kita akan selalu ada di bawah gitu ya. Tidak pernah terlihat gitu ya. Karena bagi yang biasa bermain di permukaan
air gitu ya, tidak akan pernah bisa merasakan dahsyatnya arus di kedalaman gitu. Betul. Jadi begitu. Iya. Kita kan terus memantau gitu. Rencana ke depan bagaimana kegiatan Syarikat Hasanuddin? Apakah akan membedah soal pengawasan di pilkada ini? Kalau di Syarikat Hasanuddin ya, kalau bahasa kasarnya ya, terlalu jijik mungkin. Ngomongin pilkada itu terlalu baik, jijik. baik. Gitu. Jadi Saya lebih baik memberikan kesadaran bagi masyarakat ya, contohnya gerilya kayak tadi kawan saya bilang gitu. baik, terima kasih pemirsa Sultan TV. Kang Wahid terima kasih. Iya. Kang Denis terima kasih sudah hadir di Sultan TV. Nah, itu pemirsa perbincangan kita di hari Rabu 16 September 2020 ini soal peran mahasiswa di suara pilkada ini. Kira-kira itu ya Kang ya, Iya. yang bisa kita sampaikan ke pemirsa Sultan TV di rumah ataupun yang sedang berada di kantor, sedang bekerja. Nah pemirsa, memang peran mahasiswa itu sangat kompleks, apalagi terkait perubahan-perubahan sosial di tatanan negara. Tapi saat ini mari seluruh mahasiswa mungkin kita sama-sama memantau yang seperti Kang Wahyu katakan di soal pilkada ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf selaku host. Kang Wahyu kita pamit ya, Kang Denis kita pamit. Nah terima kasih pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Sebelum pamit saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini bisa disaksikan di sultantv.co, di channel YouTube-nya dan di fanpage Facebook sultantv.co. Dan sebelum itu juga jangan lupa follow semua media sosial Instagram, Twitter ya, supaya mendapatkan informasi-informasi terupdate soal Banten nasional. Dan tentunya hal-hal ini berkaitan dengan hidup hajat orang banyak ya, seperti itu kata-kata mahasiswa. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.